mengkapitalisasi karunia bahasa roh. Ya, bagi saya itu sudah termasuk kategori bagian daripada penyesatan. Karena kenapa? Sudah melanggar prosedur atau ketentuan-ketentuan dari firman Tuhan. Padahal jelas sekali, kita sudah mengatakan, kita diberikan karunia yang berlain-lainan kok. Maka tidak boleh ada upaya penyeragaman, penyatuan, menyamakan. Tidak boleh. Karena memang hak Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Apa sih perbedaan buah roh dan karunia-karunia roh? Selama ini banyak orang Kristen tidak paham. Termasuk juga para hamba-hamba Tuhan. Yang selalu digas. Yang selalu cari uber-uber sampai ke liang kubur. Hanya cuma karunia bahasa roh. Padahal karunia-karunia rohani itu terlalu sangat banyak. Bahkan ada lagi yang namanya buah roh. Nah, yang pertama saya menjelaskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan buah roh dan buah-buah roh dan bedanya dengan karunia rohani. Buah roh adalah watak atau karakter. Bisa juga sama dengan sifat. Bahasa kampung saya, pangalaho. Kalau bahasanya Presiden Jokowi waktu jilid satu, revolusi mental. Yang kita kenali dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kurang lebih ada 9 item. Buah roh atau watak atau karakter atau pangalaku yang harus terjadi, yang harus muncul dan harus terlihat di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Kasih. Kasih. Kenapa kasih ditempatkan yang paling pertama dan yang utama? Karena kasih itu hal yang paling mendasar, hal yang paling pertama dan utama untuk melakukan, untuk memiliki, untuk mempraktekkan semua sifat-sifat lain dari buah roh. Kalau kita tidak lebih dulu dikasihi oleh Kristus dengan dia mati di kayu salib, gak mungkin kita bertobat. Gak mungkin dosa kita bisa diampuni. Maka kasih itu pun langsung diterjemahkan, langsung dipraktekkan oleh Tuhan dengan dia datang ke dunia ini mengampuni dosa dan kesalahan. Maka ada bagian kita yang harus kita lakukan dalam konteks itu apa? Merespon. Dengan cara apa? Mengaku kita orang berdosa dan kita ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat dan mau hidup bagi Kristus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Maka kasih Kristus itu juga harus kita aktualisasikan dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita harus bisa mengasihi orang lain. Ada banyak orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, wah ngomong kasih gampang Pak Pendeta. Tapi mempraktekkan sulit Pak. Apalagi kalau Pak Pendeta nggak pernah ngerasain seperti yang saya rasain. Saya bilang, kalau Bapak Ibu masih menimbang-nimbang, masih menganggap penderitaan, kesulitan, penjoliman yang Bapak Ibu alami, yang begitu amat dan sangat banyak itu, membuat Bapak Ibu tidak bisa mengasihi orang lain, itu tandanya Bapak Ibu belum bertobat, saya bilang. Artinya Pak, belum mengalami kasih dari Kristus. Tapi kalau orang yang sudah mengalami kasih daripada Kristus, bertobat pada Kristus, tidak ada yang sukar dan sulit bagi dia untuk mempraktekkan kasih itu dengan cara apa? Memaafkan dan mengampuni. Saya berkali-kali sudah bersaksi kepada Bapak Ibu. Background saya sarjana ekonomi. Cita-cita saya dulu menjadi pengusaha kok, bukan jadi hamba Tuhan. Tapi waktu Tuhan tangkap saya, panggil saya jadi hamba Tuhan. Langsung
praktek mengampuni, itu yang pertama Tuhan ajar. Itu yang langsung Tuhan latih saya. Bagaimana mempraktekkan kasih Kristus itu dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan itu saya praktekkan Bapak Ibu. Waktu saya difitnah, dijolimi, diusir oleh hamba-hamba Tuhan. Saya nggak pernah merugikan mereka. Saya nggak pernah fitnah mereka. Tapi tiba-tiba saja Bapak Ibu, saya harus alami itu. Tapi karena kasih Kristus sudah ada dalam hidup saya. Artinya karena saya sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Maka kasih Kristus itulah mengumpulkan saya untuk apa? Melepaskan pengampunan dan maaf untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, orang yang sulit memaafkan dan mengampuni dengan menghitung banyaknya penderitaan, kesukaran, penjoliman yang dialami, ya, dan mengatakan, wah saya nggak mungkin bisa mengampuni. Itu tanda orang itu belum bertobat. Kasih Bapak Ibu. Ini harus kita punya. Saya katakan tadi ada orang, ya, tiap minggu ribut berbahasa roh, tapi sama sekali tidak ada kasih dalam hidupnya. Karena terbukti apa? Istrinya diceraikan, suaminya dipecat. Coba. Yang berikutnya, yang harus ada juga dalam diri kita apa? Roh sukacita. Dalam bahasa lain apa? Semangat kan? Arti sukacita itu kan semangat. Antusias. Itu harus ada di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Dan sudah barang tentu, roh sukacita atau semangat antusiasme itu tidak bersifat situasional. Artinya apa? Oh, kalau lagi banyak dapat uang, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau lagi minggu masuk minggu kedua, ketiga, keempat, ya nggak ada puji Tuhan, haleluya. Tidak begitu Bapak Ibu. Sukacita itu harus tetap ada setiap waktu. Entah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Entah kita sedang sakit, entah kita sedang berduka, entah kita sedang dalam kemalangan. Harta sukacita. Karena ada Roh Kudus yang berikan kita semangat itu. Damai sejahtera. Artinya apa? Kehadiran kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus harus mencerminkan watak atau karakter dimanapun kita berada untuk selalu apa? Menjadi pembawa damai. Jangan jadi provokator kita. Kehadiran kita itu harus jadi berkat kan maksudnya kan. Kehadiran kita itu harus menjadi terang bagi orang lain. Kehadiran kita itu harus memotivasi orang lain. Maka itu yang namanya di sini kita harus memiliki roh damai sejahtera. Karakter yang berikutnya harus kita punya apa? Kesabaran. Kita punya nama sabar sekalipun tidak berarti karakter kita otomatis sabar. Enggak. Tapi karakter perilaku sabar itu ya hanya bisa kita dapatkan untuk kita sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Ya. Kenapa ada oknum hamba Tuhan menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya? Karena tidak sabar di dalam penderitaan untuk mempercayai Tuhan. Kan gitu. Sabar Bapak Ibu. Kenapa ada banyak orang? Waktu diperlakukan dengan tidak adil. Apa yang dilakukan dia? Reaktif, balas dendam. Hasilnya apa? Penjara jadinya. Itu diakibatkan karena tidak punya buah roh atau karakter kesabaran, Bapak. Ini harus kita punya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus semakin banyak firman Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita mengerti di sekolah ini harus makin mempertajam, bahkan memperpanjang ya semua karakter-karakter ini, Bapak. Yang berikutnya penguasaan diri.
Ini harus tercermin dalam tindakan, perilaku, dan cara berpikir kita. Penguasaan diri. Artinya apa? Bagaimana kita ngerem tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita. Contoh konkretnya, orang yang memiliki buah roh atau karakter Kristus tidak boleh menjadi biang gosip, Bapak. Tidak boleh. Harus bisa mengendalikan mulut. Apalagi yang harus kita punya? Roh kebaikan. Artinya apa? Selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Entah waktu kita sedang melayani, entah kita sedang dalam bekerja, entah sedang kita dalam melakukan usaha bisnis kita, lakukanlah selalu yang terbaik. Untuk itu Rasul Paulus katakan, waktu engkau makan, minum, dan melakukan segala sesuatunya, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, kalau kita orang-orang yang sudah bertobat pada Kristus, mempraktekkan semua ini, suasana surgawi itu terasa betul, walaupun kita masih hidup di bumi. Suasana surgawi itu sangat berdampak di rumah kita, di kantor di mana kita bekerja, di gereja kita. Kalau kita mempraktekkan buah roh atau karakter ini, kebaikan. Yang berikutnya kelemah lembutan. Contoh konkretnya apa? Dalam hal berkomunikasi, harus juga lemah lembut. Ada orang bilang begini, udah Pak Pendeta, kalau saya disuruh ya mengubah cara komunikasi saya lemah lembut, ya susah lah Pak Pendeta. Nggak mungkin dan nggak bisa. Mustahil. Emang kenapa saya bilang? Wah, karena kebiasaan di budaya kami, di kampung kami, kalau ngomong itu harus keras-keras, kencang-kencang. Itu berarti Bapak Ibu tandanya belum bertobat. Kalau orang sudah bertobat pada Kristus, firman Tuhan katakan yang lama harus berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Cara berkomunikasi yang super kasar itu pun harus berubah. Sebagai bukti nyata bahwa dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Sebagai bukti konkret bahwa dia sudah memiliki karakter Kristus. Atau buah kau. Nah ini kan jadi persoalan Bapak Ibu. Ada orang kalau hari Minggu lembut sih ngomongnya. Apalagi pada waktu berbahasa roh. Tapi setelah keluar dari gereja, omongannya kasar. Itu adalah bukti nyata bahwa karunia bahasa roh yang dipakai oleh orang ini adalah bahasa palsu, bukan dari Tuhan. Karena waktu kita diberikan Tuhan karunia yang orisinil, karunia-karunia rohani, misalkan karunia bahasa roh, harus diserta-mertai juga, harus didukung juga dengan buah roh, yaitu apa? Karakter atau pengalaman yang sama seperti Kristus. Maka itu mencerminkan karunia-karunia rohani bahasa roh yang kita pakai itu sungguh benar dari Tuhan. Karena apa? Karakter kita, pola pikir kita, cara komunikasi, etika komunikasi kita, pangalaho kita 11-12 dengan Kristus. Tapi kan itu sangat minim kita temukan di dalam diri orang per orang yang mengklaim dirinya ya mendapatkan karunia bahasa roh. Minim sekali. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, saya selalu ya banyak saya mendapatkan ya menemukan orang-orang yang saya ragukan itu bukan karunia bahasa roh dari Tuhan. Karena etika komunikasinya ada kasar kok. Karena bagaimana mungkin orang mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa roh dari Tuhan. Tapi cara ngomongnya kasar. Yakobus mengatakan, kita hanya diberikan satu mulut atau satu lidah. Maka mulut yang satu, lidah yang satu harus konsisten kita pakai. Di semua ruang, waktu, dan tempat.
Yaitu apa? Ya, makhluk. Buah roh atau karakter berikutnya yang harus kita punya sebagai bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus adalah kemurahan. Apa maksudnya kemurahan di sini? Kerelaan untuk selalu berbagi kepada orang lain. Kerelaan untuk selalu mau menolong orang lain. Bukan karena kita sudah menjadi orang terkaya dulu. Enggak tuh. Dalam kesederhanaan, dalam kekurangan pun. Kita harus bisa punya hati untuk berbagi kepada orang lain. Karena itu adalah salah satu bukti. Kita memiliki karakter Kristus atau memiliki buah. Lagi-lagi Bapak Ibu. Ada orang tiap minggu kerjanya berbahasa roh. Tapi pelitnya minta ampun. Sama Tuhan aja hitung-hitungan. Membantu sesama aja paling sulit. Selalu alasannya, aduh maaf, saya nggak punya uang. Tapi kalau saat ibadah, saat persekutuan, kerjanya ngerot terus. Tapi nggak punya hati membantu orang lain sesama. Nggak punya hati mendukung pekerjaan itu. Bagi saya, itu omong kosong lah itu bahasa rohnya itu. Karakter apa lagi yang harus kita punya? Atau baru apa lagi? Yaitu kesetiaan. Ini bicara tentang konsistensi. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam suka, dalam duka, dalam sakit. Termasuk juga dalam waktu diterpa kemalangan. Harus setia. Harus setia, Bapak. Kesetiaan di sini juga menyangkut bagaimana kita tetap konsisten melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sampai tuntas, sampai selesai. Apakah dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai profesional atau sebagai pengusaha? Setialah menuntaskan, menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan sempurna. Termasuk juga dalam melayani Bapak Ibu. Dalam kekurangan sekalipun, dalam kemiskinan sekalipun, kita tetap setia melayani itu. Itu buktinya bahwa kita memiliki buah roh atau watak atau karakter Kristus. Saya banyak menemukan sekali lagi Bapak Ibu. Orang-orang yang setiap minggu kerjanya berbahasa roh. Iya. Kalau dikasih tugas tanggung jawab, apa yang dilakukan dia? Nolak. Kecuali kalau berbahasa roh nggak nolak dia. Itu terjadi tuh. Contoh konkretnya apa? Kalau dia dikasih tugas misalkan menjadi penerima tamu. Oh nggak mau dia. Karena kenapa? Kalau dia jadi penerima tamu kan nggak bisa berbahasa roh. Kecuali kalau jadi WL singers. Kalau dia dikasih tugas jadi kolektor, nggak mau dia. Karena kalau jadi kolektor nggak mungkin menjalankan menjalankan kantung persembahan sambil berbahasa roh kan Bapak Ibu. Artinya apa? Pilih-pilih orang. Ini adalah satu contoh. Orang ini tidak memiliki karakter Kristus. Dan sama. Pasti karunia bahasa yang dia punya. Bukan karunia bahasa dari Tuhan. Karena dia pilih-pilih dalam melayani. Kesetiaan. Termasuk saya katakan tadi. Juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan itu harus terlihat juga. Di dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Dulu waktu saya jadi mahasiswa Bapak Ibu. Ya, pernah saya aktif beribadah di sebuah gereja di Jakarta. Dan
Hampir setiap minggu, Bapak Ibu Gembala ini selalu berbahasa Arab terus. Setiap minggu, Bapak. Dan selalu terus memaksa setiap jemaat yang hadir. Harus bisa, harus bisa. Karena waktu itu saya sudah paham firman Tuhan, saya nggak mau tersesat. Dan saya nggak mau ikut-ikutan. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah sekian tahun? Terungkaplah sudah. Suami istri ini cerai. Suami istri ini cerai. Sampai akhirnya ibadah di gereja itu dibagi dua. Ibadah pagi dipimpin oleh suaminya. Ibadah sore dipimpin oleh istrinya. Awalnya kita jemaat tidak tahu dasar pembagiannya. Kita pikir tadinya, ya karena masalah tempat. Tapi lama-kelamaan saya pikir-pikir, ini kan waktu kami satu kali ibadah pun juga masih banyak bangku-bangku kosong kok. Nggak sah. Masih banyak bangku-bangku kosong. Tapi lama-kelamaan, akhirnya kalau saya tidak menemukan letak persoalannya. Rupanya suami istri ini sudah cerai. Itulah dasar mereka bagi ibadah pagi dan sore. Udah cerai. Dan mereka sudah lama tidak lagi satu rumah. Dan lama-kelamaan, saya dengar akhirnya suaminya membawa jemaat yang ikut ibadah pagi dengan dia itu untuk membangun gereja di tempat yang lain. Bapak Ibu, betapa malunya orang yang suka menyalahgunakan karunia bahasa roh, tetapi karakternya tidak beres. Rumah tangganya tidak beres. Bagi saya, bahasa roh yang dipakai itu adalah bahasa dari si setan. Karena saya yakin, kalau Tuhan kasih kita karunia-karunia rohani, termasuk karunia bahasa roh, harus juga kita memiliki buah roh, yaitu apa? Kristus. Lalu pertanyaannya apa dimaksud